Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Muhammad Mansur di channel yang Muhammad Dirham. Ya, channelnya nama sendiri aja lah. Sekarang mau bahas apa ya? Katanya lagi rame bahas soal kayak second wave corona ya. Yang kemarin kita udah nyobain new normal juga kan, sempat ada new normal lagi. Tapi ya ternyata belum ada keadaan yang begitu signifikan. Ternyata masih harus proses, kayak masih harus di dalam rumah, nggak banyak di luar. Ketika di luar pakai masker segala macam lah ya, pakai protokol kesehatan. Bahkan di sini juga udah ada lockdown lagi di kota-kota besar, kayak yang dikhawatirkan bakal banyak korban jatuh lagi. Dan kemarin saya ngeliat story teman saya yang kena udah 5.000 lagi di Turki. Kaget kan? Ya nggak bisa kaget juga sih, karena normal kemarin juga sih. Jadi dampaknya mulai jadi ya nggak tahu sih, kayak bisa pulang atau bisa menikmati pulang dengan santai atau pergi keluar dengan santai itu sedikit harus ditahan lah ya, gitu loh. Di sini juga untuk soal masalah kehidupan sih, ya masalah ekonomi, masalah sosial ya jangan seperti biasa, cuman kayak ada protokol aja. Kayak ngeliat orang tuh gak pakai masker tuh rasa risih gitu kan. Cuman ada kebiasaan aja gitu kan, orang Turki kalau pakai masker tuh di tangan gitu. Cari aja orang Turki pakai masker kayak gimana, pasti ada yang di tangan ditaruh gitu. Dikiranya tuh biar maskernya tuh bawa masker biar gak kepake dan gak kena kotoran dari luar. Padahal kan kalau gitu kan anggarnya kena gitu. So mending dikantongin, dilipat terus kantongin kan. Ya itulah beberapa ya kejadian yang saya lihat langsung sih. Sebenarnya corona ini yang paling berpengaruh tuh ekonomi sih. Banyak negara yang perusahaan yang tutup gitu. Apalagi di Indonesia kan masih negara berkembang ya. Di Turki juga negara berkembang, cuman mulai ke arah lebih maju dari sebelumnya karena ya udah peduli sama produk sendiri sih. Kayak ya bukan berarti kita menjelekkan atau saya menjelekkan atau ngerasa Indonesia nggak punya kesempatan buat lebih baik lagi, bukan gitu. Cuman ngambil pelajaran aja gitu, kayak produk lokal lebih kuat daripada produk luar gitu. Ya kebanyakan made in negeri sendiri gitu. Nggak ada made in RRC ya, Republik Cina gitu, nggak ada, jarang gitu. Bahkan kayak elektronik juga ada produk sendiri juga gitu, ada. Cuman ya nggak, ya tetap aja masih laku produk luar, tapi setidaknya udah mulai ke sana gitu. Tapi di Turki sendiri kayak kita nggak buat pemerintah tuh nggak buat perundang-undangan yang istilahnya bikin untuk membangun ekonomi ketika lagi lockdown. Tapi waktu itu juga waktu lockdown atau orang yang lanjut usia dikasih sembako segala macem kayak gitulah. Tapi nggak tahu sih sekarang, kayak mungkin masih hal yang sama lah ya, kayak gitu-gitu aja. Terus ya kuliah masih atau sekolah kayaknya jadi online lagi. Tapi kemarin lihat beberapa anak sekolah sih kayak mulai ada aktivitas di sekolah, tapi kayaknya bakal di onlinein lagi. Kayaknya tahun depan juga bakal kita belajar di dalam rumah lagi gitu, nggak bisa di luar lagi. Cuman banyak kendala sih belajar dalam rumah gitu, kayak kadang males, kadang ya gitu ngantuk, nundutan. Kalau nggak serius bingung, tapi kalau serius juga angger naon dibahas gitu kan, liar gitu. Kayak gitulah pokoknya. Ya kan udah berapa lama ya isu Prancis yang masalah boykot produk Prancis. Ya itu pas banget ketika lagi corona begini kan nih. Terus kayak kita harus mengembangkan ekonomi negeri sendiri, ya pas banget gitu kan. Kita harus mengembangkan produk sendiri gitu. Ya daripada kita beli barang nih. Anggap nih salah satu merek branded yang sering dibeli sama orang-orang yang memiliki ekonomi yang cukup lancar gitu. Beli barang branded gitu. Sekarang kayak harus berhenti lah, nge-stop, kayak mengurangi lah, jangan nge-stop dulu lah, jangan beli dulu gitu. Ya meskipun saya suka produknya, iya saya ngerti gitu, cuman seandainya gini gitu ya, kita kan gimana ya, daripada gitu mentingin masalah kayak karena faktor yang menghina salah satu yang ngebuat Islam itu berkembang pesat dari yang zaman ke-8 zaman menuju terang benangan Nabi Muhammad SAW ya dihina kayak gitu kan. Siapa yang nggak gedek lah ya, yang punya yang beragama Islam gitu, apalagi seorang muslim gitu. Saya juga gedek sebenarnya sih, cuman saya nggak pernah beli produk ke Prancis karena ya saya tahu sendiri sih, apalagi produk branded itu saya nggak suka gitu. Kenapa? Karena ya gunanya sama tapi harganya ya nggak sebanding gitu kalau buat saya. Kan orang berbeda persepsi gitu, cuman ya jadi ambil pelajaran aja gitu. Ya belum ngomong
belum ada klarifikasi sih. Kalau di Indonesia udah klarifikasi sih, udah buat video konten YouTube sih kalau kalau konten kreator. Tapi nggak tahu sih kalau misalnya pejabat mungkin bisa jadi kayak ya buat ya minta maaf secara pers atau gimana. Tapi ya pemerintah Prancis ya presidennya belum ungkapin apa-apa sih. Teman ya isunya juga mulai udah ketutup sama ya. Ada Habib Rizik juga. Ya gitu doang sih paling ya gitu-gitu doang, udah nggak nyiapin apa-apa buat video, yang penting nyampein aja. Udah lama aja nggak ngomong kayak depan kamera gitu, belum lancar sih, cuman ya lebih lebih enakan aja, lebih enjoy lah ngomong depan kamera. Ya jadi intinya gitu aja lah ya, yang penting menyampaikan lah ya opini-opini yang berkaitan dengan corona gitu kan. Ya kemarin juga kan masa di Indonesia nih ya, nih dikit lagi ya, katanya yang kemarin pas Habib Rizik Syihab datang katanya ini nggak ngikutin protokol gitu. Ya kalau nggak ngikutin protokol juga orang yang liburan, orang yang ke gunung, orang yang mau pilkada, terus orang yang nongkrong di kafe segala macam itu juga bisa jadi apa ya, pertimbangan gitu. Jadi jangan menyalahkan salah satu aspek gitu. Harus saling apa ya, harus saling introspeksi diri masing-masing gitu. Jadi jangan sampai kayak kita semisal nih, kita nyalain pihak ini, nggak akan pernah selesai, sumpah. Ini bela ini lawan ini, terus aja kayak gitu gitu. Jadi apa ya? Harus kita ngambil contoh di negara yang istilahnya nih sama ngadepin corona, sama, nggak ada yang beda. Ketika zaman saat ini terjadi ini sama, orang negara lain sama ngadepin corona, cuman punya keterikatan, kesadaran bahwa ini kita harus lawan sama-sama gitu. We fight together, bukan we fight with our pet gitu. Jadi berjuang dengan jalan kita sendiri, enggak. Jadi jalan bareng-bareng gitu. Jadi jalannya sama, tujuannya sama, udah gitu. Ya meskipun emang perbedaan pendapat wajar gitu. Cuman ya untuk kali ini ya jangan saling menyalahkan, karena seolah-olah ya ini benar-benar ya kayak apa ya, kayak istilahnya sampai sakut menghina-hina segala macam, sampai ngebuat kata-kata yang tidak layak diomongkan. Kadang ya kita harus sadar diri gitu, sosial media tuh sangat bahaya gitu. Kalau saya sendiri, saya lebih baik diam daripada saya berucap-ucap ntar ada salahnya. Sekarang soalnya kan sosial media kalau salah dikit kan ngeri gitu kan. Ya tau lah, maksudnya ada batasan perundang-undangannya. Jadi jangan sampai kita terjerembab di sana gitu. Ya lebih baik berhati-hati lah. Ya segitu aja ya mungkin. Intinya jangan saling menyalahkan, saling berbenah diri, karena kalau saling menyalahkan tidak pernah terselesaikan. Mungkin segitu aja. Tunggu episode berikutnya, karena bakal ada episode berikutnya yang mungkin nggak tahu berapa lama lagi. Mungkin ini akan diupload setelah ya mungkin editornya nyesain atau saya upload, tergantung suasana juga nggak disehati. Pokoknya yang penting semangat terus. Pokoknya berpikir hal positif dan jangan banyak ngeluh. Kalau banyak ngeluh kita nggak akan bisa jadi orang yang hebat, karena kalau ngeluh, daripada ngeluh mending kita usaha lah dikit-dikit apa weh. Yang penting ada positifnya secara perlahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.